Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MNC, saya Caca Andika. Alhamdulillah hari ini saya sedang berada di rumah karena memang saya harus istirahat. Badan masih belum enak ini, masih agak ada sakit-sakit capek nih. Sepulang dari Jember kemarin di acara Anugerah Dangdut Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin saya mendapatkan lifetime achievement, ya alhamdulillah penghargaan tertinggi bagi saya karena selama hidup dalam karir sepanjang 40 tahun baru kali ini saya mendapatkan penghargaan seperti ini. Dan sekaligus penghargaan yang kecil-kecil pun tidak ada dulu. Baru ini yang bisa saya peroleh. Nah, ya. Oke Kang, Ya. mengenai perjalanan karir nih Kang, Ya. mungkin bisa ceritain secara singkat aja nih Kang, perjalanan karir Kang Caca Andika itu seperti apa sih? Mungkin selama perjalanan ada hal-hal menarik kah? Perjalanan karir saya dari tahun 83 tepatnya, dan berarti di tahun ini adalah tahun ke-40. Alhamdulillah kalau dirasa nikmat ya nikmat karena saya sangat menikmati karir ini. Walaupun di dalamnya itu banyak tahapan-tahapan atau jalan yang mulus, jalan yang terjal, segala apapun pernah saya jumpai gitu. Tapi memang ternyata tidak sederhana ya kita mencapai cita-cita itu. Ada yang baru setengah perjalanan, seperempat perjalanan, seandainya dalam 40 tahun ada yang sudah putus asa lah, dan berbagai berbagai pencapaian sampai saatnya orang itu terhenti gitu. Satu, ada yang sakit, ada yang meninggal, ada juga yang putus asa dengan kesulitan perjalanan tersebut ya. Tapi untuk saya, karena saya mungkin kalau orang tua bilang tergantung bismillahnya lah, tergantung niatnya. Kalau saya dulu dengan sungguh-sungguh bismillahirrahmanirrahim, niat saya berangkat nih dari kota Tasikmalaya dulu ingin ke Jakarta itu ingin berkehidupan di seni. Makanya sampai sekarang juga saya tidak punya usaha apa-apa, tidak punya kegiatan apa-apa kecuali seni. Dari mulai saya harus nyanyi di panggung, main musik di studio, sampai membuat box speaker pun mengangkat gergaji saya memang tekuni sampai sekarang, tapi saya nikmatin juga seperti itu. Lalu Kang, pernah nih kayak ini, sempat jadi kuli panggul sama kru sound system. Bisa Betul. diceritain sedikit gimana itu Kang? eh di awal memang saya dulu pendekatan seni saya memang ada yang saya inginkan itu, saya pengen menjadi seniman. Jangan hanya menjadi penonton, biarin saya yang menjadi pelaku gitu ya. Dan di situ saya mendekati para pengusaha musik, termasuk pimpinan-pimpinan orkes kalau zaman dulu bilang. Film musik saya bagaimana saya harus ikuti mereka untuk pendekatan, untuk sebagai tahapan saya, walaupun saya sudah ada sedikit gitu ilmu yang saya punyai, tapi saya seakan-akan nol aja. Nah, saya menjadi tukang panggul, menjadi operator studio, operator musik, megang sound system, tentunya seukuran ilmu-ilmunya zaman dulu gitu ya. Bagaimana caranya pendekatan itu, terus saya main musik di panggung, bagaimana caranya saya harus bisa jadi penyanyi panggung, bikin alasan yang tidak-tidak, misalkan saya disuruh cari penyanyi cowok gih, Cak. Saya keluar tetap mencari, tapi bohong. Ternyata saya bilang, oh nggak ada penyanyi. Akhirnya saya coba dulu ya, saya nyanyi ya. Oh emang lu bisa katanya. Ternyata saya kepake, dan mulai kan tahapan satu, terus ke sana juga seperti itu. Makanya saya dalam prakteknya saya manggul alat, memanggul sound system, di situ hati saya bicara, kapan ya saya seperti orang itu yang menyuruh saya manggul sound system, kapan saya menyuruh teman-teman manggul sound system dan saya menjadi pemiliknya. Makanya sekarang yang saya tekuni itu adalah memang dari mulai sound system,
terus bikin musik di studio, memiliki studio gitu, saya berkarya. Dan alhamdulillah yang tadi saya bilang tidak pernah punya kegiatan lain apalagi bisnis yang namanya dagang atau apa. Saya tidak. Memang khusus sesuai sama yang diniatkan saya dulu. Baik Kang, Kang Caca berarti kan dalam dunia musik lebih mengarah ke genre dangdut nih ya. Ya, Iya, betul, klasik. iya, dangdut klasik itu. Ya. Nah, melihat perkembangan dunia musik apalagi dangdut ya, bisa dibilang kan sebenarnya ada koplo kan, Ya. ada campur sari. Sekarang banyak anak muda yang pada mulai mendengarkan nih, udah lagi trennya nih anak muda dengerin lagu-lagu dangdut koplo ini. Tanggapannya gimana? Waduh, saya sangat menyambut baik. Mungkin saya berbeda karena ya tentunya berbeda dengan beberapa sosok gitu ya. Eh, Jika orang lain selalu menanggapi koplo itu begitu dan begini, kalau bagi saya itu koplo pun kan musik tanah air. Saya tidak keburulah untuk celak-mencela karena kebanyak juga kan yang arahnya mencela gitu ya. Aduh tidak sama sekali, itu udah Allah kasih mereka kaflingnya seperti itu, ya saya tetap ikut bersyukur karena setidaknya lagu karya saya juga banyak yang dikoploin. Berarti itu kan mendatangkan rezeki ya. Nah, itu disitulah kalau kalau prinsip saya ya. Tapi seandainya orang ada misalkan sosok Pak Haji Roma, karya saya jangan dikoploin, ya harus kita hormati. Beliaulah yang pemilik karya itu. Jangan dikoplokan, ya ikuti aja. Karena mereka yang punya, beliau yang punya hak. Begitupun saya, kalau lagu saya dikoplo, saya bilang ya silahkan, kan di dalamnya juga ada uangnya gitu ya. Ya berarti karya saya yang sekaligus diminati dan menghasilkan rupiah gitu, nggak ada salahnya lah. Karena saya juga kapasitasnya baru segini. Saya tidak punya ilmu yang lebih unggul dari pemusik-pemusik lain gitu. Dan sekarang saya menanggapi koplo, lagu-lagu yang kekinian, tentunya saya salut. Karena sekarang dalam membuat musik, teknologi komputer segala macam bisa mengarahkan orang menjadi bisa gitu. Kalau zaman dulu kan masih zaman analog. Kalau orang nggak bisa main bass, ya nggak bisa ada bunyi di kasetnya, bass gitarnya. Nah sekarang kan masih bisa pakai program ini, program itu, piano juga. Saya bikin musik, keyboard bunyi seperti orang lain main, tapi padahal saya tidak ada keyboard di studio saya, tidak ada apa-apa. Saya hanya punya mouse aja, mouse untuk komputer, dan saya buat dengan cara itu. Makanya bagaimana kalau saya mesti mencela orang, mengkritik orang, sementara ilmu saya juga belum sampai. Mendingan saya menimba ilmu dari koplonya, saya timba dari musik-musik yang genre-genrenya bagus sekarang gitu teman-teman. Ya itulah, mungkin saya harus mengut satu persatu sedikit demi sedikit supaya bisa mewujudkan karir saya dan bisa istiqomah lah di situ gitu. Lalu, Kang Caca nih selama berkarir di dunia musik, kita bicara soal genre dangdut ya. Mm-mm. Dari menurut Kang Caca sendiri, lagu yang paling menarik, yang paling hits yang pernah Kang Caca ciptakan atau bawakan itu apa tuh? Dan maknanya itu lagu tentang apa sih? Hmm. Yang karya saya nggak mau bawa karya orang walaupun itu dinyanyikan sama saya. Saya ada lagu Mandi Kembang. Mandi Kembang adalah lagu yang menyarankan kepada kekasihnya untuk tidak berdukun, untuk tidak cari jalan pintas gitu ya. Kalau memang kamu mau kembali lagi ke saya ya kembali ajalah. Yang penting sudah bisa saya maafkan. Yang penting kamu nggak usah bersikap seperti yang dulu lagi. Nah itu yang Mandi Kembang. Yang kedua lagu yang angka 1 masak-masak sendiri itu juga alhamdulillah ke permukaan juga. Terus lagu itu yang kesendirian ya, di saat saya sendiri gitu tanpa teman, tanpa istri gitu ya. Saya harus masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur sendiri. Nah yang kemarin juga yang terbaru tentang soneta, sebuah pengakuan tulus dari saya bahwa saya pertama mendengar musik dan mendalami musik adalah
ketika Bang Haji Roma, ketika saya ketemu dengan karya-karya Bang Haji gitu. Makanya saya mendalami terus tanpa saya melihat sisi-sisi lain, penyanyi pemusik lain, penyanyi lain enggak. Saat itu hanya Bang Haji saja di tahun 77 dulu gitu. Makanya sampai sekarang juga saya sepertinya dendam kesumat. Warna saya kembali ke sana, kembali ke tahun 70-an. Ya kembali ke arah-arahnya soneta ya. Tapi bukan berarti saya mau menyamai apa ya, pengen bersaing, oh enggak, sama sekali nggak ada apa-apanya. Saya hanya penikmatnya lagu-lagu dan karya beliau gitu. Yaitu mungkin 3 lagu, Mandi Kembang, oh Cincin Putih, adalah sekitar 5 lagu kali yang alhamdulillah terangkat gitu. Tapi itu dalam pembuatan lagu sendiri tuh biasanya inspirasinya tuh dari mana tuh? Sebetulnya sih eh, apa ya, nggak, saya nggak berpikir tentang gaya pikir orang lain, nggak ya. Sebetulnya sih kalau bikin lagu bagaimana tergantung niat juga sih. Kalau saya nggak ada inspirasi apa, hanya masalah kalau tema tuh, kalau tema mungkin saya cari gitu. Tapi kalau inspirasi tiba-tiba saya harus memikirkan atau enggak. Saya kalau punya tema tentang misalkan tentang apa ya, tentang sendal gitu atau tentang sepatu, ya saya buat nanti di dalamnya tentang sepatu gitu, udah begitu aja. Jadi tanpa pikir jauh, berpikir tentang itu dan ini, enggak. Pokoknya mengada-ngada aja. Karena memang Allah juga memberikan rezekinya dengan cara itu kalau bagi pencipta lagu gitu. Jadi saya nggak punya argumentasi cengeng lah. Wah bikin lagu kita harus ke puncak, wah kita harus kemana, nggak ada kok, nggak. Di mobil juga apalagi sekarang zamannya HP dan udah jadi simpen. Jadi nggak ngabisin pikir gitu. Nanti ketemu di studio, notasinya kita benahin, lalu musik dijadiin, baru syairnya saya bangun gitu. Paling begitu aja. Mungkin kan harapannya nih untuk yang di musik Indonesia lebih khususnya genre dangdut ya yang mungkin kebanyakan orang masih memandang sebelah mata nih sama Ya, bisa jadi apa yang dikatakan seperti itu tuh memandang sebelah mata untuk genre dangdut yang klasik gitu ya. Tapi enggak juga sih, masih alhamdulillah masih ada yang menikmati. Ketika saya mengupload lagu-lagu saya di YouTube juga dengan genre yang notabene klasik gitu. Tapi tetap masih ada juga mereka yang setia dengan genre tersebut gitu. Alhamdulillah, saya pikir Tuhan tidak akan mematikan jalan seseorang selagi orang itu memang satu dengan niat baik. Niat baik kan di dalamnya ada apa ya, nafkah dan lain-lain gitu ya untuk keluarganya. Allah pasti kasih rezeki. Termasuk saya pun seperti itu. Saya tidak pernah gentar dengan aliran yang mana gitu, dengan genre yang mana, saya tidak. Tetap saya setia dengan genre yang biasa saya tekuni gitu aja. kan nanti kan mau diundang tuh ya ke Mm-mm. adik itu ya. Nah, sebagai musisi kita bisa bilang legend lah, legend Ah, musik lah ya. Gimana nih Kang Fasan dilibatkan dalam acara KDI seperti ini? Kan tadi kan kita kenalan orkes dangdut Indonesia yang mm-mm. memang udah turun temurun nih. Iya. Jadi gini, seandainya ada sebutan legend atau senior, nggak apa-apa, saya terima. Tapi itu kan sebatas umur yang senior. Kalau ilmunya nggak ada apa-apanya, saya nggak ada apa-apanya. Kalau lihat perkembangan dibanding perkembangan yang sekarang gitu, saya terkadang kenapa saya bukan orang yang gila hormat, gila penghargaan terhadap anak-anak yang baru muncul. Enggak, kalau perlu saya harus sapa mereka lebih dulu gitu. Saya enggak mau dikatakan saya akan menggurui mereka, menjadi guru mereka, bahkan saya akan berguru kepada anak-anak muda sekarang. Karena hidup sekarang kan dengan generasi yang ada kan sekarang. Makanya saya bagaimana caranya saya
bisa bukan mempersamakan lah, mengimbangi mereka. Dan besok seandainya saya pun diundang dengan sama pihak KDI, waduh, alhamdulillah sangat terhormat sekali gitu. Rasa tersanjung lah karena apaan? Ya, KDI kan itu yang disuguhkan kan kekinian ya. Sementara saya juga nggak tahu besok dari pihak MNC mau nyuruh apa ke saya gitu, mau nyuruh nyanyi apa. Sedangkan lagu lama dengan lagu sekarang kan tentunya penggemarnya juga sesuai dengan keadaan sekarang. Saya terkadang jatuh malu lah gitu. Cuman kembali lagi saya terima kasih untuk MNC, seperti kemarin juga saya diundang ke Jember dengan menghasilkan status saya sebagai yang itu gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya nggak nyangka sih. Mudah-mudahan masih MNC masih tetap setia dan tetap mengundang saya di waktu-waktu yang akan datang pun gitu, selain di KDI gitu. Jadi kan biasanya kalau menghadiri acara-acara gitu, biasanya itu sebelumnya tuh ada persiapan-persiapan dulu kan sih, kayak latihan vokal dulu deh. Biasanya kalau latihan-latihan gitu tuh ada waktunya nggak sih, misalkan seminggu 2 kali, 3 kali atau gimana? Eh, di sinilah mungkin kalau saya kebanyakan di studio ya. Jadi untuk berlatih begitu sama sekali memang tidak ada, nol banget, nggak ada. Apakah saya berhadapan dengan TV karaoke atau apa, saya sama sekali nggak. Karena apa ya, saya pemalas juga sih sebetulnya. Jadi nanti yang penting begini, dari pihak penyelenggara lekaslah kasih info ke saya lagu apa yang mau dikasih ke saya. Seandainya nanti saya tidak sanggup pasti ditolak sama saya, jangan yang itu, pilih yang ini kalau bisa gitu. Karena jangankan lagu orang lain misalkan yang harus dibawakan, lagu saya pribadi, lagu karya saya banyak yang lupa. Itu karena setelah penyelesaian album ini nyambung lagi bikin lagu di studio kan begitu. Jadi nggak pernah ada kosong berpikir gitu. Makanya untuk ngapalin lagu itu, kecuali kalau lagu itu sudah mulai terangkat di permukaan gitu. Nah itu punya kewajiban untuk ngapalin gitu. Nah, makanya kembali lagi tadi saya bilang kalau bisa supaya bisa saya mengikuti keinginan dari pihak penyelenggara, segeralah kasih info saya lagu apa yang harus saya tampilkan nanti gitu. Terakhir nih Kang, Mm-mm. mungkin ada harapan nih untuk KDI ini, yang dimana kan kita mencari adanya bakat-bakat anak muda yang memiliki suara yang pas untuk membawakan genre yang tidak biasa begitu ya. Mm-mm. Mungkin harapannya seperti apa nih untuk artis-artis dangdut? Waduh, sebetulnya saya menaruh harapan kepada pihak media itu ya sangat besar. Tanpa campur tangan media itu tidak ada apa-apa juga ya. Karena memang pihak media kan itulah yang dunia tempatnya berpromosi gitu ya. Adapun ajang pemilihan bakat sekarang ya. Nah, itulah yang memang menjadi harapan karena eh, kita nggak bisa tebak-tebak. Oh, di tempat anu ada orang yang suaranya bagus. Oh, yang ini ada yang istimewa, nggak ada. Kecuali memang benar-benar ditampilkan, dipilih sama masyarakat langsung. Makanya untuk sekarang, kenapa saya katakan seniman sekarang, penyanyi sekarang kuat? Karena memang asli, keabsahannya asli. Karena itu pilihan masyarakat. Ketika orang itu dijungkir balikan, misalkan dilemahkan sama seseorang atau salah satu pihak, pasti yang marah masyarakat karena mereka yang memilih gitu. Makanya saya menaruh perhatian dan memberikan rasa terima kasih kepada pihak media bahwa media lah yang membuat musik ini berkembang. Mana ada lagi di saat nanti saya sudah tidak kuat berkarya, siapa yang akan menjadi pengganti kalau memang sekarang nggak dipilih gitu. Makanya bagi yang senior, bagi yang junior yang sekarang sudah berkiprah di
musik dangdut dan mereka sudah punya satu sisi apa ya, keberuntungan gitu ya. Tidak perlu sombong karena banyak yang lebih dari kita tuh banyak. Makanya saya sering menjadi apa ya, menjadi juri di daerah gitu ya, juri lokal. Waduh, saya bilang seorang Caca Handika tidak bisa sombong nih ketika saya harus ketemu dengan orang-orang yang di daerah yang muda belia, cakep, ganteng, suaranya kayak begini. Aduh, saya tidak ada apa-apanya. Sudah kalian berjuang. Cuman jangan jadi orang yang cengeng. Baru kena hujan sedikit, sakit kepala, udah nyerah. Kena panas, sudah nyerah. Ya itulah harapan saya. Memang satu dari pihak media terus memfasilitasi, kedua bagi orang juga yang punya keinginan di dunia itu ya harus kuat segala-galanya lah, kuat mental ya, jangan jadi orang yang cengeng, lapar sedikit putus asa balik kampung gitu, jangan. Mestinya kalau memang harus ngobrol sama saya seperti apa dulu saya susah makan lah, mau jangan cuman makan, mau minum juga kan, minum kalau di perjalanan kalau nggak ada alasan, kalau nggak ada apa ya, nggak ada uang mana bisa minum gitu. Apakah kita harus minum air keran? Kalau bersih minum aja gitu. Ya itu kan artinya perjuangan yang jelas-jelas nanti. Insya Allah akan ada apa ya, upah, akan ada jawaban dari Yang Maha Kuasa dah. Seperti saya 13 tahun saya malang melintang, harus lapar sering, keausan sering, tapi toh ketika kita udah saatnya Allah kasih, sudah kamu akan jadi penyanyi, udah jadi stempel kita jadi artis, jadi penyanyi. Makanya saya ya kuat lah, kuat mental gitu ya. Ya harapan saya untuk mereka-mereka yang mulai menjajaki di seni, baik-baik saja kepada diri sendiri lah, jangan baik kepada orang dulu, pada diri sendiri dulu. Nah sekarang sekali lagi terima kasih untuk media yang memberikan ajang pemilihan bakat supaya tetap berlangsung, supaya Indonesia tetap mendapat keberlangsungan kehidupan di seni gitu ya, bagi mereka-mereka pekerja seni, supaya tetap apa ya, abadi lah dunia seni itu, jangan sampai putus di tengah jalan, nggak ada. Kalau nanti kami sudah tidak ada kan masih ada penerus kalau memang terus digalakan seperti itu.